Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar buku hijau ya. Buku hijau halaman ke-19 tentang ikhfa, buku hijau ya. Ini ada Mbak Titi di Hong Kong. Buku hijau halaman 19. Di halaman 19 kita akan membahas tentang ikhfa. Ikhfa, apa itu ikhfa? Ikhfa itu menyembunyikan, menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Bunyi nun mati itu kan kalau dilatinkan n. Bunyi n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya dia berbunyi eng. Walaupun ikhfa itu macam-macam nanti engnya. Nah, ini tolong dihafalin. Nah, huruf ikhfanya 15. Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, ko, ka, fa, kof, kap. Apa enggak? Coba baca, coba dibaca, dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sa, da, za, jim. Jangan berbaris dulu ya. Ta, sa, dal, zal gitu. Belum berbaris. Bukan dada ya, zal. Yuk, belum berbaris. Jadi huruf aslinya disebutnya. Yuk. Ta, sa, dal, zal, za, jim. Zainya jadi zai. Jadi beda. Zai, jim gitu ya. Zai, jim. Ta, sa, dal, zal, zai, jim. Sin ya. Sin, shin gitu. Sin, shin. Sin, shin. Sin, shin, sol, do, to, do, fa, ko, kaf. Gitu ya, jadi dibacanya baca aslinya dulu gitu. Tak sa, tuh enakan gitu. Tak sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sodot, to, zo, ya to, zo, fakoka. Nanti agak mirip dengan samsiah ini. Kalau samsiah 14 hurufnya. Bedanya, samsiah kamu belum belajar ya samsiah kemarin? Apa samsiah itu? Huruf samsiah, alif lam. Alif lam, belum. Tapi kayaknya kebagi 14 kayak gitu Pak ya? Ya ini makanya mirip nih. Tak sa dal kalau samsiah di sini ro zai nih, ro zai. Ya kalau samsiah. Sininya sama, ujungnya di sini, ujungnya kalau samsiah lam nun tuh gitu. Ya. Ta sa dal zai jim. Ta sa dal ro zai ya. Ininya enggak ini diganti. Ta sa dal ro zai sin shin so to zo lam nun itu samsiah. Ada samsiah, ada komariah. Samsiah komariahnya dilewat ya kemarin ya, belum ya? Belum, ini masih hukum non mati dan tanwin. Ntar sebelumnya itu sebelum halaman kemarin gunah ya. Karena kemarin saya ambil yang mudah-mudah dulu yang ini. Gampang nanti ya. Nah ini ikhfa. Ta sa dal zal zai jim sin sin saudat tozo fa koka. Dihafalin ya. Nanti walaupun gak hafal ada triknya kok. Ada triknya bagaimana caranya untuk mudah memahami ikhfa. Atau kalau saya di kampung dulu di pengajian itu ini. Sibda sana kang jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fitukang do' zalima. Ngerti lagu tapi gak ngerti apa hurufnya gitu dulu. Ngerti aja, enakan aja lagunya. Nggak tahu yang mana itu ifahnya. Karena ini digabung sip berarti sod gitu kan. Sip, jadi ya enak untuk lagu aja sip sod. Sip dasa fa, kan fa huruf ifa juga. Da, sa, nun bukan. Kap, jim, dal, shin, ko bukan. Sod, kop, dal udah tadi, dal udah disebut. Ini tidak ada dal lagi. Sin,
Mim bukan, alif bukan. Dal udah disebut tuh. To, zi, zai, fi, fa, kof, Of, ta, do, dot. ain bukan, zo. Tuh gitu. Jadi saya pikir enakan yang tadi. Ini lagunya enak lagunya doang gitu. Sipta sanakan jadasak sun qad sama dum tayyiba zid fitukang do zalima. Bisa nyanyiin tapi maksudnya apa nggak ngerti gitu ya. Karena memang hurufnya nggak semuanya huruf ifa ini gitu kan. Iya. Beda dengan nanti Komariah. Ibegi hajaka wahab akimah. Langsung ke hurufnya gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya sekedar ini Nadom. nadom lagu ya lagu-lagu Iya. gitu ya. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ihfa ada dua macam, yaitu nun mati di satu kalimat, huruf ihfa di kalimat lain. Nah ini contohnya. Kalau nggak kecontoh nggak asik ya nih itu. Kelihatan? Coba baca. Iya. Wan sholatihim. Hukumnya apa? Ifa. Kenapa? Nun mati bertemu sud. Iya nih tuh nun mati ketemu sod ya. Iya. Tulisannya begini, tulisannya. Bacanya gimana? Coba kita geser ya. Nih dibacanya tuh. N-nya tinggal tambah G gitu doang sih. Tuh ya. Iya. Al solatihim. Walaupun ihfa-nya tuh macam-macam. Ini ang, bibirnya jangan dibuka ya. Tetap ditutup bingkem. Ang solatihim. Yang dibuka nanti kalau ketemu kap dan kop. Ya ini coba baca. Mang dalladzi. Apa hukumnya? Nun mati bertemu. Hukumnya Nama. ifa. Nah, nama dulu ya. Kenapa ihfa? Karena nun mati bertemu zal. Bacanya N-nya jadi eng gitu aja ya. Iya. Ingat-ingat ya. Kalau idhar N-nya tetap kan N, idhar. Iya. Kalau Bacanya idgom N-nya berubah menjadi huruf di depannya. Berubah menjadi huruf di depannya. Kalau nun mati ketemu mim, N-nya berubah jadi mim. Nun mati ketemu lam, N-nya berubah jadi L. Nun mati ketemu ro, jadi ro gitu ya. Itu idgom. Kalau iya. ifa gampang tinggal tambah G aja gitu umumnya mah. Madalladzi ini min syajarin. Coba baca. Min syajarin. Hukumnya Ikhfa. kenapa? Nun mati bertemu shin. Nih, ini gampang tapi banyak orang yang pusing gitu ya. Kalau nggak belajar. Belajar Iya. nah, insya Allah ya. Dan kalau nggak belajar begini ke otak tuh gampang-gampang susah. Yang kedua nun mati dengan huruf ihfa bertemu di satu kalimat tuh. Masih ingat ya idhar mutlak? Masih ingat ya? Idhar mutlak. Nah. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham dalam satu kalimat, maka dibacanya idhar jelas. Nah, sebetulnya lebih ke fokus nun mati ketemu waw dan ya. Nun mati ketemu waw dan ya. Cuma Satu dua kalimat. huruf itu ya Pak? Cuma huruf itu yang umumnya. Saya belum menemukan yang lain, belum. Kayak kayak dunya, sinwa, nun kan gitu. Nah, kalau idgom yang ketemu satu kalimat, satu kata jadi idhar mutlak. Tapi kalau ihfa mah tetap ini ihfa kan? Ya, ya enggak? Iya. Ini tetap tuh. Kenapa ihfa ini? Nun mati bertemu lo. Nah, itu ya tuh. Fal yanzur. Kemudian yang bawahnya baca. Hindallah. Apa hukumnya? Ifa. Kenapa? Nun mati bertemu dal. Nah, gitu ya. Gampang ya. Yang kayak gini aja gampang tapi banyak orang yang nggak ngerti gitu kan. Yang lucunya nanti kamu jangan kaget di kampung banyak orang yang pintar baca Quran. Ditanya tajwid, jangan nanya-nanya, nggak boleh katanya dosa gitu. Jangan, nggak boleh banyak nanya, padahal dia nggak tahu. Padahal dia keluaran pesantren gitu kan. Kadang-kadang mungkin lagi di pesantrennya dia nggak belajar yang kayak gini, belajarnya kitab gundul mungkin. Kadang kan bisa bacanya, cuman jelasinnya namanya. itu yang susah gitu Pak Ustadz. Benar.
Dia ngerti, dia tahu ikhfa, idhar. Tapi ditanya kenapa? Begitu aja gitu kan. Nah ini Iya. ikhfa, kenapa ini ikhfa? Nun mati bertemu shin. Sa, ya. Sa. Sa, kalau sin kan rumahnya Yang gede itu. dua. Rumahnya dua, ini satu rumahnya. Sa, ini sa ya. Oke, kemudian kita kecilin dulu. Nah itu ya. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam. Ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh tuh. Qauman shalihin. Baca. Dibaca ulang. Qauman shalihin. Hukumnya Ifa. kenapa? Mim tanwin bertemu shod. Sod. Alifnya nggak dianggap? Kan nggak ada itunya. Nggak ada tanda. Nggak ada tandanya. Dicuekin aja, dicuekin ya. Gitu. Iya. Ma'an sajjaja. Ayo baca. Ma'an sajjaja. Punya? Hukumnya ifa. Kenapa? Tanwin bertemu sa. Tanwin atau patah tain ketemu sa. Dibacanya gimana tanwin? Ifa ini. Hah? Dibacanya gimana? Ini dibacanya nih. Tuh, dibacanya ang ditambah g. N-nya tambah G gitu kalau Latinnya. Iya. Dibacanya N-nya jadi tambah G. Jadi maang gitu ya. Iya. Qaumatogin. Deh baca. Qaumantogin. Itu orang Jawa, orang Kebumen. Kebumen mana? Iya. Tohin. Togin ya. Tohin. Togin. Tuh, kan di kampung ada nama Tugimin. Tugiem. Tugiem, jangan Tuhimin. Nanti Tuhimin sini. Enak aja Tuhimin, Tugimin. Di Jakarta itu ada Tugu Monas, bukan Tuhu Monas kan? Atau ibu guru, jangan ibu huru. Ibu guru sakit gigi. Ibu guru sakit G-nya gitu kalau bahasa Arab. G-nya agak pecah. Khin gitu ya Pak Ustaz. G-nya bukan. Kalau orang Sunda kan ibu guru, G-nya maghrib. Kalau orang Jawa mahrib, maghrib itu ada maghrib. Iya, gitu, iya. ya. Jadi gimana betulnya Pak Ustaz? Coba Gitu. Coba baca lagi. Toki. Iya, gimana Pak Ustaz? Iya, torin. Toge, torin. Tokin. Gitu ya. Ginnya mirip kayak orang Jawa, tohin. Tapi itu kalau orang Jawa kan kerapuhan. Tohin, torin. Terlalu rapuh ya, tengah-tengah aja. Tengah-tengah Jawa dan Sunda. Kalau Jawa kalau Sunda kan togin, G-nya keras. Padahal bukan keras. Bukan juga tohin, tapi torin ya. Tokin. Nah, di pangkal itu belakang ya. Erin, betul. Erin. Kayak kho sih, erin. Ya. Itu nanti belajar huruf ya, dimantapkan. Iya. Kemudian perhatikanlah bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kap kop, engnya banget gitu. Kalau tadi kan nggak banget ya, bibirnya masih mingkem. Kalau ketemu kap dan kop, engnya banget nih kayak gini. Tuh, bunyinya berubah menjadi eng yang sangat. Ming, tuh bibirnya dibuka. Ming qabl. Coba. Ming qabl. Apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu qaf. Tuh, gitu ya. Ming qabl. Dibacanya N-nya jadi eng tuh ya, dibacanya. Itu. Iya. Ming qabl. Cuman ditahan ya. Ming qabl. Nanti di teori Quran warna lebih gampang lagi nanti ya. Itu pokoknya yang setiap warna coklat-coklat itu ditahan. Min kitabin. Ayo. Min kitabin. Apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Nun mati bertemu kaf. Kaf. Min kuwatin.
Min kuwatin. Hukumnya Ifa. kenapa? Nun mati bertemu qaf. Dibacanya bunyi N-nya jadi Sangat sangat eng. apa? Sangat eng gitu Eng. ya. Engnya sangat banget. Kemudian milkum. Ya. Minkum. Hukumnya Ifa. kenapa? Nun mati bertemu kaf. Nun mati ketemu kaf. Kutubu qayyimah. Kutubun qayyimah. Hukumnya Ifa. kenapa? Tomatain bertemu qaf. Domah tain, domah dua ketemu kop gitu ya. Ya. Bagus. Kenapa kamu suruh baca? Banyak ada dulu murid saya pinter tajwidnya disuruh baca nggak bisa. Parah kan? Nanti saya sarankan juga udah beberapa bab. Setelah beberapa halaman kita belajar buku hijau, kita ke praktek dulu. Nanti saya di surat, ini jadi apa, ini apa gitu. Itu lebih cakep, lebih pinter ya. Gitu. Iya, Pak. Nanti. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, bunyinya berubah menjadi akan tetapi mulut tidak tertutup rapat. Masih ada udara yang keluar ketika bacanya. Mim fitnah gitu. Bibirnya mingkem ya. Tapi bindeng tetap. Mim fitnah. Coba. Bismillah. Min fitnah. Hukumnya? Ifa. Kenapa? Nun mati bertemu fa. Qauman tuh. Qauman fasiqin. Ayo. Qauman fasiqin. Hukumnya? Ifa. Kenapa? Fatatain bertemu fa. Mengfakin. Ya. Mungfakin. Hukumnya? Ifa. Kenapa? Nun mati bertemu fa. Oke, pinter ya. Gitu. Nanti setelah ini saya sarankan praktek dulu ke surat Al-Ghoshiyah ya. Itu nanti iya. pertemuan berikutnya ke surat Al-Ghoshiyah. Nanti sebelum sama saya kamu baca-baca surat Al-Ghoshiyahnya terus cari hukum-hukumnya. Mana yang ikhfa, mana yang iqlab, mana yang idhar, mana yang idgham. Nanti diuji sama saya gitu ya. Biar mantap. Sekalian juga kamu bersedekah kepada orang-orang banyak. Karena itu tadi banyak yang nonton di sini. Banyak orang yang nggak ngerti setelah nonton kita, oh jadi paham. Oh itu tuh maksudnya. Selama ini dia bingung. Saya udah umur 60 tahun nggak ngerti-ngerti, Pak Ari baru sekarang ngertinya. Ya alhamdulillah kan. Iya. Gitu. Ini iklab ya. Iklab ialah bila nun mati atau tanwin menghadapi ba. Hurufnya cuma satu ba. Berubah bunyinya menjadi M. Mirip yang tadi ya. Mirip yang tadi. Yang bertemu fa itu. Nun mati atau tanwin ketemu fa. Bunyinya mirip kayak gitu. Sama. Tuh ini ya tuh. Min jadi mim. Mim ba'di. Coba. Bismillah. Yang ini nih. Mim ba'di. Mim ba'd. Mim ba'di. Hukumnya? Iklab. Kenapa? Nun mati bertemu ba. Dan untuk mengingatnya gampang. Di sini ada gini tuh. Ada mimnya kecil. Tuh. Gitu. Artinya banyak orang yang nggak ngerti juga. Ada yang ngerti. Itu hukumnya apa? Iklab. Kenapa? Nun mati ketemu mim katanya. Bukan. Artinya bunyi nun mati ini berubah menjadi mim mati. Gitu artinya. Gitu. Bukan nun mati ketemu mim. Bukan. Itu pembantu. Pembantu memahami. Pemahaman bahwa bunyi nun matinya sekarang sudah berubah menjadi bunyi mim mati. Gitu. Cuman cara bacanya sama seperti baca ikhfa tadi. Gitu ya. Mim ba'di. Yang bawah ya nih. Yang bagi. Yuk. Yang bagi. Hukumnya. Iklab. Kenapa? Nun mati bertemu ba. Nah di sini pasti ada giniannya tuh. Pasti ada gininya. Mim tuh. kecil itu. Betul. Fi sumbulatin. Ayo. Fi sumbulatin. Hukumnya. Iklab. Karena Nun mati bertemu ba.
Dari sini ada te gitu. Gampang jadi ngingetnya. Sami'um basir. Hukumnya? Iklab. Karena Thomatain bertemu ba. di sini ada Mim kecil. nah gitu. Bisa disimpulkan iklab itu bunyi N-nya berubah jadi M tuh. Sami tapi ada bindengnya ya. Bukan Iya. sami. Oh, saya waktu diajarin mimba dibukan mimba dia ada bindeng sedikit aja. Ya. Iya. Itu. Nah, ada pertanyaan sebelum ke materi berikutnya? Tidak Pak Ustaz. Oke. Apa itu? Sebentar. Ada Ya. tanya itu yang IFA. IFA itu kan ada 15 huruf ya. Hurufnya. Iya benar. Terus pernah dengar katanya kalau enggak semua itu berbunyi ang gitu loh Pak Ustadz. Maksudnya gimana ya? Iya tadi kan ada yang bunyi ang banget. Kalau ketemu kap dan kop akan angnya banget. Ini ya. Iya, kalau ketemu kap dan kop ini tuh. Ming kobel angnya banget. Ming kita bin ming angnya banget. Nih kalau ketemu fa lain lagi. Bibirnya enggak ang banget. Ada M-nya bibirnya mim fitnah tuh. Mim fitnah. Qaumam fasiqin. Lain lagi nanti yang ini. Yang tadi yang sebelumnya tuh. Ini N-nya masih ada. Tuh. Ya, Tapi tetap yang bindeng. itu loh Pak Ustadz. Yang nun mati bertemu zal itu kayak apa? Kayak sedikit bibirnya ke zal kayak gitu ya. Lidahnya gitu ya. Ini mandal itu N-nya tetap ada tuh. Mandal. Jadi jangan bibirnya jangan dibuka. Manggal lagi jangan. Gitu. Itu maksudnya. Kalau ketemu kap dan kop, ongnya banget tadi. Bibirnya dibuka. Ming kobel, ming kitab gitu ya. Iya. Paham? Paham. Makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Nih materi sebelumnya karena kemarin kelewat. Nah ini ya. Halaman 10. Udah belum? Hukum alif lam? Belum. Nah ini ya. Ini halaman 3. Ini kita maju duluan tapi ini ketinggalan kemarin. Di halaman 10 pasal 3 hukum alif lam. Artinya membaca alif lam itu gampang sih sebetulnya. Kalau belajar sama saya, alif lam itu ada yang dibaca sama nggak dibaca gitu doang. Gitu. Cuman alif lam ini ada alif lam komariah. Kapan? Nih, ada nggak tulisannya? Ada. Alif lam komariah itu apabila setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14 ini. Ini dibagi hajaka wahob akimah tuh. Begitupun alif lam itu tidak dibaca apabila di atas alif lamnya tidak ada tanda baca. Itu terjadi karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf yang ini. Ta'sa yang tadi saya sebutkan mirip ifa ya. Tuh. Ta'sa, daza, ro'zai, sin, shin, sod, dod, to'zo, lam, nun. Itu. Nah mungkin kau belum paham ya. Ini bagannya ya. Kamu pahami dulu bahwa hukum alif lam itu ada dua. Ada alif lam syamsiah, syamsun matahari artinya. Komarun, komar bulan. Jadi ada alif lam syamsiah, komar bulan. Apa artinya si Samsun komar? Nah ini ya. Nih ke sini aja nih. Tuh ya. Hukum alif lam. Alif lam ada dua macam. Satu alif lam komariah. Alif lam komariah ialah alif lam yang pada suatu huruf komariah alif tersebut dibaca terang dan jelas bunyi L-nya. Nah itu terjadi apabila setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14. Ini nih. Ibki hajaka wahob akimah. Alif ba rin ha jim kap waw kho fa ain qaf ya mim ha. Saya yang hafal ini ibki hajaka wahob akimah tuh ini. Sama itu. Kalau ini kan enak daripada yang tadi lagunya Iva kan. Nah dua ini langsung ibki i ba ge ha j jim hajaka kap wa waw kho fa ain qi qaf ki ya mim wa ha tuh. Nah, mungkin kamu belum paham nih ya. Contoh, insya Allah paham. Tuh lihat ya. Al-ardu, coba kamu baca. Bismillah. Al-ardu. Hukumnya apa? Alif lam. Alif lam apa tadi?
Alif lam komariah. Komariah. Ya, alif lam komariah. Alif lam yang di atasnya ada bulannya tuh, Ya, ada Oh, sukunnya. maksudnya yang bertanda gitu ya Pak Ustadz? Bener, betul. Tapi tandanya tanda sukun. Iya. Ini tanda mati ya, ini tanda bulat itu. Nih tanda bulat nih. Artinya kita kan disuruh baca. Kita disuruh baca. Kalau di atas hurufnya nggak ada tanda baca, maka huruf itu jangan dibaca. Paham nggak? Paham. Nah, ini alif lam yang dibaca. Nanti lawannya samsiah alif lam yang tidak dibaca gitu. Ya. Nih, Iya. mungkin kamu nanya, al-ardu kenapa Pak Ari dibaca? Jawabannya karena alif lam ini ada tanda bacanya tuh. Al-ardu. Nah, kamu nanya lagi, kenapa ada tanda baca? Kenapa dibaca? Karena sebagai akibat setelah alif lam nih, satu alif, dua lam. Setelah alif lam ketemu alif, tuh huruf komariahnya atau hamzah. Benar ke hamzah huruf komariah? Kita lihat ya, coba atas nih. Tuh, ada nggak alif? Ada nggak alif? Ada. Nah Tapi ini. kan tidak itu. Tidak apa? Tapi kan tidak bertanda Pak Ustadz. Maksudnya? Alifnya. Bukan, maksudnya alifnya ini hurufnya tuh alif batasan, tapi semua udah bertanda nantinya. Kayak idgom aja. Idgom kan yanmu, ya nun mim waw memang bertanda. Iya. Enggak, ikhfa juga enggak bertanda, tak sadar. Maksudnya, ya oh kamu belum paham. Maksudnya yang bertanda ini, gini sekali lagi ya. Nih, kamu belum paham kayaknya. Ini, kenapa ini ada tanda? Kenapa ada tanda? Karena akibat setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu alif gitu loh. Belum paham? Oh gitu, ya ya ya. Kenapa alif lam ini ada tanda? Oh gini. Logika berpikir. Saya ketemu kamu Titi di bandara. Aduh Titi, oh ini Titi ya? Oh iya Pak Ari. Terus kamu aku peluk nggak? Gimana? Kamu dipeluk gak sama saya? Iya. Ya enggak lah, orang istri orang. Ngapain meluk? Paham nggak? Gitu, itu akibatnya. Nah beda kalau saya ketemu sama Umi sama istri saya. Aduh Umi kangen kemana aja. Dipeluk lah walaupun di bandara misalnya gitu. Karena itu jadi masalahnya tergantung setelah alif lam ini ketemu apa gitu loh. Oke, mungkin lebih paham gini ya. Kalau tadi bahasa dipeluk dan tidak dipeluk kamu masih bingung. Iya, nih itu sebetulnya sebagai akibat. Nih ya. Kamu bisa baca ini alif lam, ini nomor Bisa. satunya alif, nomor satunya Ya. alif ya. Nomor duanya lam. Nah ini ketiga ini penyebabnya tuh. Oh setelah lam. Setelah alif lam, betul. Iya ya. Tuh ya. Kalau huruf ketiga ini X itu huruf ketiga. Satu alif dua lam. Tuh ya. Satu alif dua lam. Kalau setelah alif lam ini ketemu salah satu huruf yang 14 tadi, ibgi hajaka wahab akimah, maka di sini ada sukunnya. Oke? Ya. Kenapa ada sukunnya? Sebagai akibat karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah yang 14 di sini adanya. Begitupun nih lihat yang sebelahnya. Alif lam. Kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah, maka di sini tidak ada tanda apa-apa nih. Adanya di sini tasdid. Karena apa Pak Ari? Karena di sini nggak ada tanda, maka ini jangan dibaca yang ini. Yang mana Pak Ari? Yang ini ya jangan dibaca nih. As-somad langsung nyamber ke sini. Tuh. Jadi sebab akibat alif lam itu ada tanda karena setelah alif lamnya bertemu salah satu huruf komariah yang 14 tadi dibagi hajaka wahab akimah. Nah, kamu mungkin belum paham. Nih kita perbandingkan dengan yang ini ya. Nih. Ini. Nih. Kelihatan nggak? Iya kelihatan. Nih, kan?
Saya tanya, di atas lamnya ada apa? Nggak bertanda. Nggak bertanda. Tapi setelahnya ada tasdid. Tuh. Artinya alif lam ini alif lam yang tidak dibaca. Alif lam yang tidak dibaca namanya alif lam syamsiah. Ya, paham. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Jawabannya gampang. Jadi Titi nanti nggak usah suruh ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah repot, sudah lama, sudah sering lupa, suruh ngapalin Komariah Samsiah, nggak usah juga. Sekarang di depan Titi ada 14 wanita, ada 14 laki-laki. Bisa nggak Titi milih? Bisa. Bisa, kecuali mungkin nanti ada cewek yang rambutnya pendek, cewek yang kayak cowok, itu lain lagi, itu kan masalahnya lain. Atau cowok tapi dia rambutnya panjang atau pakai anting, itu lain lagi, itu benches ya itu ya, lain lagi gitu. Kayak gitu. Jadi Titi kalau ngajarin orang tua, nanti saya berharap begini Titi. Kalau Titi pinter untuk sendiri itu biasa. Tapi kalau Titi tiba-tiba nanti mungkin setelah nanti pulang dari Hong Kong atau masih di Hong Kong ada teman, Pak Ari, apa kabar? Baik, kenapa? Aduh Pak Ari, alhamdulillah atas doa Pak Ari, alhamdulillah saya punya murid. Berapa ekor? Ya cuma 3 ekor, 3 orang. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Gitu. Ya, saya bangga. Karena kalau Titi punya murid, berarti Titi dapat pahala. Misalkan 5 orang, 10 orang itu pahalanya buat Titi. Dan saya dapat, coba enak nggak? Enak banget kan? Titi ngajarin banyak orang paham, orang pinter, pahalanya buat Titi dan saya juga dapat. Termasuk guru saya juga dapat. Itu enaknya. Makanya Titi jangan coba-coba mengajarin orang suruh nyuri, suruh nyopet, jangan. Orang yang nyuri, orang yang nyopet, kita yang ngajarin, kita dapat siksanya. Naudzubillah ya, gitu. Iya. Oke. Ini jadi alif lamnya alif lam yang tidak dibaca ya. Iya. Paham? Paham. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Gampang, karena tidak ada tanda baca. Tuh ya, ini alif lam, tuh kan? Tuh ya. Ini X itu penyebabnya. Kenapa Titi ngandung? Ya ada suaminya toh, ada penyebabnya. Masa tiba-tiba melendung sendiri? Emangnya Nabi Yusuf, Nabi Isa ya lain cerita itu mah ya. Gitu, itu lain lagi ditiupkan ruh sama Allah ya itu ya. Lain lagi itu ceritanya. Yang normal itu ya ada penyebabnya, ada sebab akibat. Mr. X ini di sini tidak ada tandanya, tetapi di sini ada tasdidnya tuh cirinya gitu. Jadi Titi kalau ngajarin sama orang, Pak, Bu, alif lam itu ada yang dibaca sama nggak dibaca. Sudah selesai, sudah. Gak usah hafal pun benar. Cuma nanti kalau Titi tiba-tiba punya murid, kenapa itu alif lamnya nggak ada tandanya? Kasih tanda aja ya nggak boleh. Sama aja, kenapa perempuan itu begitu, laki-laki begitu, atau robah aja ya nggak boleh, gitu kan? Kodratnya sudah begitu, gitu. Nah, kalau ditanya kenapa alif lam ini tidak ada tanda dan adanya tasdid, itu jawabannya karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah itu shin ini tuh. Huruf ketiga penyebabnya tuh nun gitu. Betulkah shin itu huruf samsiah? Kita lihat ke sini nih. Shin ada nggak huruf samsiah? Coba kita lihat ke atas. Tuh. Ada kan? Tuh. Ta, sa, da, za, ro, zai, shin, sodot, tozo, lam, nun. Artinya kalau setelah alif lam itu bertemu salah satu huruf ini nggak ada tandanya. Emang ini nggak ada tandanya, ini hurufnya gitu. Kan belum. Tandanya ini bisa jadi ta, bisa jadi ti, bisa jadi tu, tergantung gitu kalimatnya ya. Gitu. Ya. Baik. Sekarang kita baca ke sini dulu biar si Titinya ngerti. Komariah dulu ya. Pak Ari jelasin dulu. Karena Pak Ari sekarang kamu sudah mulai ngerti ya perbedaan Komariah dan Samsiah tuh ya. Nih, al-ardu kalau Pak Ari tanya, alif lam apa ini? Nih. Komariah. Kenapa Komariah? Alif lam Komariah. Kenapa alif lam Komariah? Karena setelah alif lam bertemu alif. Alif.
Yang gampangnya, cowok apa cewek ini? Komariah apa Samsiah? Kenapa? Nandainnya gimana? Ada lam, ada tanda di atas lam. Namanya apa ini? Sukun. Buah sukun. Sukun. Atau sukro, mirip sukro kan? Sukun. Nah, sukun. Jangan ya, jangan sukro, jangan nanti. Itu mah pelesetan aja, maksudnya ada sukronya di atasnya mirip sukro. Ini namanya sukun ya. Gitu. Al-bi'ru, alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada apa? Cirinya di atas lam ada sukunnya, ada Kenapa tandanya. ada sukunnya? Karena setelah alif lam ada huruf ba. Salah satu huruf komariah. Ba, langsung aja ke ba, dan udah komariah. Gitu ya. Jadi alif lam komariah itu alif lam yang dibaca. Atau dengan kata lain alif lam komariah itu tulisan dan bacaan sama tuh. Ya enggak? Al-ardu, al-bi'ru. Tuh alif lamnya ada dan dibaca. Contoh lain di sini nih tuh. Al-Qur'an, alif lam apa? Komariah. Kenapa komariah? Cirinya ada apa? Cirinya ada di atas lam ada sukunnya, ada Kenapa tandanya. ada sukun? Karena setelah alif lam ada huruf qaf. Qaf. Tinggal ngitung aja ya. 1, 2, 3 itu penyebabnya. Kenapa Titi hamil gitu kan? Ada penyebabnya. Terus Titi hamil sendiri. Naudzubillah kayak tetangga saya. Dipikirnya hamil. Ternyata perutnya ada apa tuh? Ada kankernya. Naudzubillah ya. Jangan. Al-jannatu alif lam Komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena ini setelah lam ya, ini lam nih, gitu tuh, lam. Iya. Karena setelah alif lam ada huruf jim. Jim, betul. Cirinya ada sukun. Al-karimu alif lam Komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah Ya, cirinya dulu. Cirinya di atas lam ada tandanya. Ada tandanya. Karena ada tanda maka harus dibaca. Dibaca. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam ada huruf kaf. Kaf. Al-wahyu alif lam Komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya? Cirinya di atas lam ada tandanya. Ada tanda apa? Ada tanda apa? Ada tanda sukunnya. Kenapa ada tanda sukunnya? Karena setelah alif lam ada huruf waw. Wow. Benarkah waw huruf komariah? Kita lihat. Benar enggak? Tuh. Jadi nggak hafal juga sebetulnya bisa, Ti. Tuh, lihat ke atas tuh. Waw ada kan? Tuh, wow. Iya. Hafal lebih bagus. Maksudnya kalau hafal ini kalau pengen ngajar keren. Huruf komariah 14, samsiah 14, komariah ibgi hajaka wa pakima, samsiah tak sadaro zaisin shin sada lam nun. Tetap aja tanpa itu pun bisa dengan cara tahu cirinya. Gitu, Ti. Kemudian nih ya. Al-ilmu alif lam Komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada? Cirinya di atas lam ada tanda sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam ada huruf ain. Ain. Kalau ada sukunnya berarti di atas lam, berarti lamnya harus diapain? Harus dibaca. Harus dibaca, pinter. Ya, tadi kamu bingung ya, kayaknya saya juga kenapa Titi biasanya pinter. Nah, sekarang ini tuh. Asyamsu alif lam apa? Samsiah. Kenapa samsiah? Cirinya ada apa? Cirinya di atas lam tidak bertanda. Tidak bertanda. Kenapa tidak ada tanda? Karena setelah alif lam bertemu huruf shin. Shin, ya. Cirinya ada apa lagi? Ada tasjid di atas. Ada tasjid di atas huruf samsiahnya. Tuh, gitu kan? Iya. Bacanya gimana? Menyambar ke ke shin bener, nyamber dan double ke shin bener, nyamber ke shin, nyamber saya bahasanya mudah aja nyamber
Nyamber dan double. Asyamsu gitu. Coba baca. Asyamsu. Berarti lamnya dibaca enggak? Tidak. Nah, pertanyaannya. Kalau enggak dibaca, kenapa ditulis? Jawab. Karena alif lam harus ditulis. Iya kan enggak dibaca. Ngapain ditulis? Ya harus ditulis karena Kenapa? itu hukum alif lam. Iya, kenapa? Kan enggak dibaca. Repot-repot amat sih. Tulis aja gini tuh. Asyamsu kan bunyinya sama tuh. Iya, ini shin ya. Nih, ini shin nih. Tapi itu bukan hukum alif lam namanya. Bukan? Bukan hukum alif lam. Ya, bisa ke situ. Tapi jawabannya bukan itu. Apa? Tapi, nah kita lihat fungsinya. Fungsi alif lam itu sama seperti dalam bahasa Inggris the. Pernah belajar bahasa Inggris sebagai belum? penjelas. Sebagai bukan penjelas. Penghubung. Sebagai petunjuk khusus atau umum. Maksudnya Gitu. ya, nih maksudnya ya. Rojulun. Rojulun ya, tuh saya pari tulis. Tuh, rojulun. Rojulun artinya laki-laki. Tuh, rojulun. Tandanya kalau nggak ada alif lam ada tasdidnya, rojulun. Laki-laki. Kamu tahu nggak yang laki-laki yang mana? Kamu jawab? Tahu. Mana? Kelama. Iya namanya laki-laki, setiap kamu menemukan laki-laki itu laki-laki. Semua gitu. Semua aja yang laki-laki. Tapi kalau udah kemasukan alif lam nih bedakan ya. Tuh. Ar-rojulu tuh. Karena ada alif lam, ini nggak boleh ada tanwin tuh. Ar-rojulu. Lamnya dibaca nggak ar-rojulu? Tidak. Tidak. Tapi tetap harus ditulis. Karena kalau tidak ditulis artinya lain. Karena fungsi alif lam itu untuk merubah pengertian umum dalam bahasa Arab itu nakiroh. Nakiroh ya. Iya. Dalam bahasa Arab itu nakiroh. Nakiroh. Dari umum, dari pengertian umum menjadi ma'rifat. 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 Jadi merubah dari pengertian umum menjadi khusus. Contohnya, coba kamu tunjuk misalnya ya. Misalnya saya ada di situ. Yang ngajarin tajwid kamu yang mana? Kamu tunjuk yang mana? Laki-laki yang ngajarin pelajaran tajwid kamu siapa? Kamu tunjuk siapa? Ya, Pak Ustadz. Salah satu. Ya misalkan di situ ada laki-laki 5 atau 10. Kamu nunjuknya ke mana? Ke yang ngajar. Ke yang ngajar. Misalnya di situ saya gitu. Jadi mengkhususkan. Jadi membedakan antara laki-laki satu dengan laki-laki yang lain. Atau contoh lain, masjidun, masjid. Kalau sholat kamu di masjid. Oh iya di masjid. Masjid mana aja kan? Tapi kalau kamu nanti kalau di Hong Kong ada apa ya? Wancai apa? Masjid apa sih di Hong Kong? Di TST Wancai gitu. Wancai ya katanya. Nah, kamu sholat di masjid itu. Gitu. Nah, mungkin kamu nanya kenapa Pak Ari harus di masjid itu? Di masjid itu kan ada pengajian, ada ini, ada itu. Maksudnya gitu. Jadi untuk merubah pengertian umum menjadi khusus perlu alif lam. Tapi kamu tadi udah agak lumayan benar. Kalau nggak ada alif lamnya berarti bukan hukum alif lam, benar juga itu. Gitu. Kalau nggak ada alif lamnya berarti bukan alif lam samsiah. Benar. Tapi yang lebih benar lagi, fungsi alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tetap harus ada. Nah, permasalahannya yang dibaca itu kapan? Ayo, alif lam yang dibaca. Kalau alif lam itu dibaca kalau setelah alif lam itu ketemu huruf-huruf komariah. Komariah.
Kapan alif lam itu ada tapi tidak dibaca? Kapan? Alif lam yang bertemu dengan huruf samsiah. Nah, salah satu huruf samsiah yang 14 itu. Paham? Paham. Kamu pinter, cepet pinter. Dan nanti kamu ikutin pelajaran-pelajaran Pak Ari yang lainnya. Karena ini kuncinya di situ. Nah, ini udah gak enak tuh. Ni'matu alif lam samsiah. Kenapa? Alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam ketemu nun tuh gitu. Ini juga tuh ya. Tuh contohnya. At-tamatu alif lam apa? Nih. Samsiah. Kenapa samsiah? Karena di atas lam tidak bertanda. Di atas lam tidak bertanda. Kenapa tidak bertanda? Karena setelah alif lam bertemu huruf to. Ya begitu. Karena tidak bertanda maka alif lamnya jangan dibaca. Nah, kamu udah pinter ya. Alhamdulillah. Nanti kamu kalau nggak ngerti tinggal nanya Pak Ari. Ada yang nggak ngerti sekarang pelajaran ini? Coba kamu tanyakan. Paham sih, cuma kalau disuruh jelasin itu susah. Prosesnya kayak gitu aja. Kayak gini ya ini. As-sana'u alif lam apa? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Alif lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam ketemu sa. Ini ketemu sod, ketemu sod, ketemu ta, ketemu dal, ketemu ro, ketemu sin, ketemu zo, ketemu do, ketemu zai, ketemu lam, ketemu dal. Benar itu semua. Kita lihat di sini tuh. Tuh ro ada, ya kan? Iya. Lam ada, zai ada. Tapi kamu termasuk pinter ya. Tinggal ulang-ulang aja. Kan baru belajarnya hari ini ya. Iya. Terima kasih. Pak Ari berharap besok kalau kamu ngambil jam sebelum ke bab yang lain baca dulu Al-Ghosyah. Al-Ghosyah. Itu praktek. Nanti Pak Ari minta tanya, ini alif lam apa? Nah, kamu di situ itu cepat pinternya. Ini alif lam apa? Ini hukumnya apa? Nun mati atau tanwinnya ketemu apa? Jadi apa gitu ya? Oke? Iya. Oke, sip. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.